Di Irak dan juga di Suriah terdapat ribuan tentara Amerika yang siap melenyapkan peta Irak dan Suriah jika memperlihatkan gejala permusuhan dengan Israel. Hanya Yaman di selatan Jazirah Arab, Hezbollah di Lebanon, dan Hamas di Palestina yang terus berperang menghadapi Israel dan Amerika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan kasih sayangnya sehingga video ini dapat diselesaikan. Salawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah Islam. Semoga video ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan meningkatkan iman kita. Kritikan dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan video selanjutnya. Iran adalah ancaman nyata bagi Israel di masa-masa yang akan datang. Negara-negara Arab di sekitar Israel sudah tidak mampu mengangkat kepala mereka di hadapan Israel. Di Irak dan juga di Suriah terdapat ribuan tentara Amerika yang siap melenyapkan peta Irak dan Suriah jika memperlihatkan gejala permusuhan dengan Israel. Hanya Yaman di selatan Jazirah Arab, Hezbollah di Lebanon, dan Hamas di Palestina yang terus berperang menghadapi Israel dan Amerika. Kamis tengah malam, jet-jet tempur Israel seluruhnya berjumlah 200 jet terbang ke timur menuju ke Iran. Jumat pagi dini hari terdengar berita terjadi ledakan dahsyat di beberapa titik di Teheran yang diduga sebagai lokasi perumahan elit militer Iran. Ledakan juga terjadi di lokasi yang diduga sebagai fasilitas program nuklir Iran di Natanz dan beberapa lokasi lain yang diduga sebagai fasilitas nuklir Iran. Israel mengatakan jet-jet tempurnya telah menargetkan jantung program nuklir Iran dalam operasi yang disebut sebagai Rising Lion. Serangan Israel telah membunuh Hossein Salami, komandan IRGC, yang merupakan bagian terpenting dalam angkatan bersenjata Iran. Jenderal Ghulam Ali Rashid, komandan markas besar pusat Khatam al-Anbiya, Muhammad Bagheri, kepala staf angkatan bersenjata Iran, Amir Ali Hajizadeh, komandan angkatan udara Iran, juga dilaporkan tewas bersama sekelompok IRGC lainnya. Kantor berita Tasnim yang berafiliasi dengan IRGC melaporkan 6 orang ilmuwan nuklir Iran tewas dalam serangan tersebut, diantaranya Freidun Abbasi, mantan kepala organisasi energi atom Iran, Muhammad Mahdi Tehransi, yang terlibat dalam program senjata nuklir Iran, Abdul Hamid Minusheher, kepala teknik nuklir di Universitas Syahid Bahesti Iran, Ahmad Reza Zulfaqari, seorang profesor teknik nuklir di Universitas Syahid Bahesti Iran, Amir Hossein Feki, profesor nuklir lain di Universitas Syahid Bahesti, Ali Shamkhani, penasihat senior pemimpin tertinggi Iran, dilaporkan terluka parah. Menurut media Iran, media pemerintah juga mengatakan bahwa warga sipil termasuk anak-anak yang terbunuh dalam serangan tersebut. Jumat malam, Iran melakukan pembalasan dengan menerbangkan lebih dari 100 drone Shahid, ratusan rudal jelajah dan juga ratusan rudal balistik ditembakkan secara bergelombang menuju ke Tel Aviv dan Yerusalem. Kerusakan yang ditimbulkan di dua kota ini sangat parah. Serangan Iran tidak hanya sekali atau dua kali. Serangan dilancarkan dengan 5 gelombang serangan. Iron Dome Israel yang dikenal memiliki 4 lapis pertahanan tidak mampu melakukan intercept gelombang serangan rudal yang ditembakkan Iran. Banyak juga rudal yang ditembakkan Iran dicegat oleh sistem pertahanan udara Jordania dan Amerika yang ditempatkan di Suriah. Rudal menyasar gedung-gedung di Tel Aviv dan Yerusalem. Iran menembakkan rudal presisi yang hanya meleset sekitar 8 meter dari titik sasaran utama, menandakan Iran mampu membuat rudal presisi. Salah satu rudal mengena gedung 50 tingkat yang merupakan pusat komando tentara pertahanan Israel atau IDF yang disebut-sebut sebagai CENTCOM atau Pentagon kecil. Sebelum Iran melakukan pembalasan, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu dikabarkan segera diungsikan keluar Israel dengan menggunakan pesawat pemerintah Israel yang dikenal dengan sebutan Wing of Zion. Perdana Menteri Israel terbang menuju Athena, Yunani.
Belum diketahui dengan pasti negara tujuan Perdana Menteri Israel. Apakah Athena hanya transit ataukah memang menjadi tujuan pengungsian Perdana Menteri Israel tersebut? Benyamin Netanyahu adalah contoh pemimpin yang pengecut. Netanyahu memerintahkan Israel Air Force atau IAF menyerang Iran yang menyulut perang. Saat Iran melakukan serangan balasan, Netanyahu melarikan diri mengungsi ke Yunani, melepas tanggung jawab terhadap rakyatnya yang menjadi sasaran serangan Iran. Iran dan juga negara-negara di seluruh dunia memiliki hak untuk melakukan riset dan pengembangan nuklir. Iran telah berkali-kali mengatakan riset dan pengembangan nuklir mereka untuk tujuan damai, bukan untuk membuat senjata pemusnah massal. Tetapi Amerika dan Israel merasa curiga dan khawatir program riset nuklir Iran untuk membuat senjata nuklir yang dapat digunakan menyerang Israel dan juga dapat digunakan menyerang Amerika. Kekhawatiran yang sangat berlebihan. Di balik kekhawatiran itu, Amerika sebenarnya berharap Iran membeli teknologi nuklir dari negara-negara yang telah berpengalaman seperti Amerika, atau Iran menjadikan Amerika sebagai payung pelindung, sebagaimana negara-negara Arab di sekitar yang sudah tidak mampu menolak apapun yang diinginkan Amerika, termasuk membuat perjanjian damai dan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Iran adalah negara berdaulat yang tidak ingin didikte oleh negara lain termasuk Amerika. Iran yang memiliki sejarah panjang memilih untuk memajukan negaranya dengan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dimiliki. Sebaliknya, Amerika dan beberapa negara yang telah menguasai teknologi nuklir tidak menginginkan negara yang belum menguasai teknologi nuklir untuk melakukan riset dan pengembangan nuklir atau memperoleh akses untuk menguasai teknologi nuklir. Amerika seolah merasa hak melakukan riset dan pengembangan nuklir hanya pada negara-negara tertentu. Negara seperti Iran tidak berhak melakukan riset dan pengembangan nuklir. Oleh karena itu, Amerika menggunakan tangan Badan Tenaga Atom Internasional untuk membatasi Iran melakukan riset dan pengembangan nuklir. Iran merasa pembatasan bagi Iran adalah tidak adil dan bersikeras untuk melanjutkan riset dan pengembangan nuklir yang merupakan hak Iran. Disinilah terjadi benturan kepentingan antara hak Iran untuk melakukan riset dan pengembangan nuklir dengan arogansi dan pola pikir bisnis Amerika yang membatasi hak Iran, sehingga Amerika berencana akan menyerang Iran. Akan halnya Israel yang merasa khawatir dan ketakutan jika Iran sampai pada titik di mana Iran mampu membuat senjata nuklir, maka sifat ekspansionis dan haus darah Israel yang telah membuat negara-negara Arab di sekeliling Israel menjadi ketakutan dan bertekuk lutut, menjadi terhalang. Israel merasa keinginan untuk memperluas wilayahnya akan dibatasi oleh Iran jika Iran telah mampu membuat bom atom. Oleh karena itu, Israel akan menghalangi Iran dengan berbagai cara agar Iran tidak melanjutkan riset dan pengembangan nuklir. Padahal hak melakukan riset dan pengembangan nuklir dimiliki setiap negara, dan juga Iran telah berulang kali mengatakan program riset dan pengembangan nuklir mereka untuk tujuan damai. Israel dengan ideologi Zionismenya hendak menciptakan negara Israel Raya yang meliputi Sungai Nil di Mesir yang ditunjukkan sebagai garis datar biru di bagian atas, hingga Sungai Efrat di Irak yang ditunjukkan dengan garis datar biru di bagian bawah dari bendera bintang David Israel. Iran adalah ancaman nyata bagi Israel di masa-masa yang akan datang. Negara-negara Arab di sekitar Israel sudah tidak mampu mengangkat kepala mereka di hadapan Israel. Sejak 13 Juni 2025, Iran melakukan serangan rudal ke Israel. Rudal Iran terus membombardir Israel menyerang kota Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Haifa adalah kota pelabuhan dan pusat industri Israel terus mendapat serangan. Penduduk Israel mulai panik dengan gelombang rudal yang terus berdatangan ke Israel. Perang antara Iran dan Israel adalah peristiwa yang mempertontonkan kelemahan dan kekuatan negara Iran dan Israel. Israel yang mendapat pasokan persenjataan dan peralatan tempur dari Amerika overconfident, merasa tidak akan ada satu negara pun di kawasan Timur Tengah yang dapat menandingi kekuatan dan teknologi peralatan tempur yang dimiliki Israel. Perang ini menjadi bukti Israel tidak memiliki kekuatan sebagaimana yang diberitakan media. Kecanggihan teknologi pertahanan Israel memiliki sisi kelemahan yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Iran. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe,
dan tekan lonceng notifikasinya.